Gue dapet cerita ini dari teman gue yang kuliah di Surabaya. Dan kejadian ini di kampusnya, salah satu PTN di Surabaya, tepatnya di daerah Sukolilo. Nah kalau lo pada penasaran, lo tinggal cari aja deh, ini namanya kampus apa. Jadi kejadiannya itu di tahun 2018. Gedung jurusannya temen gue ini tuh baru jadi sekitar 2 tahun lalu dari kejadian ini. Jadi tahun 2016 tuh. Oke. Kejadian 2018, gedungnya baru dibikin selesai tahun 2016. Dan beberapa spot di daerah jurusannya ini tuh masih terbengkalai gitu pembangunannya. Karena kayak bekas rawa sama bekas tanah kosong gitu loh. Oke. Dan gara-gara terbengkalai, dibuatlah kantin sementara di belakang gedung jurusannya ini. Tempatnya tuh agak di pojok, di bawah pohon gede yang lumayan lebat. Jadi kalau siang tuh lumayan adem. Nah, nggak jauh dari kantin sementara ini ada gedung genset. Kantin sementara ini tuh bisa dibilang lebih mirip kayak gubuk gitu. Rangkanya tuh dibuat pakai kayu dan atapnya tuh pakai terpal plastik biru yang bisa dipakai buat alas tenda. Jadi kayak rada-rada pecel lele gitu kali ya. Iya, iya. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap karena nggak ada lampu di situ. Begitu juga si gedung genset ini yang ada di dekat si kantin sementara itu. Gedung genset tuh gedung listrik gitu kan maksudnya? Iya, mau jadi kayak ada satu bangunan yang ya nggak segede gedung juga sih mungkin ya. Hah. Tapi si bangunan ini isinya genset gitu loh, yang cukup gede ya buat nampung listrik cadangan buat si jurusan ini gitu lah. Oh, I see. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2-an malam. Nah, jadi di malam itu anak-anak itu lagi ngadain kayak acara syukuran gitu. Karena ada angkatan yang mau wisudaan. Jadi emang mereka sering bikin acara syukuran ini gitu loh. Oke. Nah, acaranya tuh mulai dari bakar-bakaran, barbekyuan. Itu mulai jam 8 malam. Dan biasanya tuh mereka nutup dengan minum-minum. Jadi kayak ya nggak syukuran kali ya sebenarnya ya. Acara selamatan kali ya. Ini tuh acaranya kayak di belakang gedung kampus, kayak ada space gitu loh. Dan emang tempatnya nggak deket dari si kantin sementara ini. Oh. Nah jadi singkat cerita, setelah acara selesai, banyak yang udah pulang dan si gedung jurusan ini udah mulai sepi. Ada satu cowok, sebut aja namanya Aldi. Dia tuh ke toilet mau pipis. Setelah keluar toilet, Aldi ngelihat dari jauh ada 2 orang temannya Aldi ini jalan ke arah kantin. Nah, kantin sementara yang tadi gue bilang itu tuh arahnya berlawanan banget sama tempat acara mereka. Jadi kalau misalkan dari toilet, kalau lo mau ke acara tempat syukuran ini, itu tuh ke arah kanan. Tapi kalau ke kantin yang sementara itu ke arah kiri, ngelewatin gedung genset juga. Jadi kayak ya gampangnya di ujung misalnya tempat acaranya, terus kayak di tengah-tengah area jurusan itu toilet, terus kalau misal lu kiri itu ya tadi gedung genset, habis itu di ujungnya kantin gitu. Nah, Aldi tuh coba ngikutin teman-temannya dari jauh. Dia coba panggil-panggil tuh 2 temennya dan gak nyaut. Terus Aldi mulai rada jalan cepet buat ngejar 2 temennya ini. Aldi ngelewatin gedung genset dan dari jauh Aldi ngeliat 2 temennya itu belok ke arah tempat kantinnya itu, kantin sementara. Tapi pas Aldi samperin, pas dia udah sampai kantin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kantin sementara ini kosong gitu aja. Ngerasa ada yang nggak beres, Aldi langsung balik arah tuh. Dia buru-buru ke tempat acara syukuran. Di situ dia mulai deg-degan, udah mulai takut tuh dia. Mana kampusnya udah gelap juga kan. Tapi waktu mau ngelewatin gedung genset, Aldi kaget banget. Sampai dia diam terpaku. Aldi tuh shock banget. Karena dia ngelihat di depan gedung genset ini, jauh di depan dia ngelihat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Anjing. Persis sama kayak dia, pakaiannya pun sama. Kemeja biru sama celana jeans. Tapi bedanya, sosok ini tuh mukanya lesu dan pucat. Dan sosok ini tuh ngeliatin Aldi dengan tatapan kosong. Aldi diam beberapa detik, tapi akhirnya dia bisa gerak dan dia langsung lari ke arah belakang. Aldi coba cari jalan lain, karena harusnya kan ngelewatin genset itu dong. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu, ngelewatin kantin sementara lagi. Ya. Dia lari kenceng banget, tapi pas Aldi ini ngelewatin kantin sementara itu, di dekat kantin itu kan ada pohon lebat yang gue bilang tadi kan. Di situ Aldi ngeliat di pohon itu ada orang malam-malam jam 2 pagi meluk pohon besar ini. Dan mukanya si orang ini tuh nempel sama si pohon. Kayak lu bayangin Muinat, ngapain kan jam 2 pagi orang melukin pohon besar gitu. Mana kampusnya juga gelap banget. Aneh banget kan?
Lagi mabuk kali, Bi. Nah, Aldi juga mikir gitu awalnya. Tapi nggak lama, Aldi tuh ngeh kalau orang yang melukin pohon ini, baju dan celananya itu persis kayak baju dan celana dia. Anjir, ada dua orang yang sama berarti. Nah, dan yang bener aja Muy, tiba-tiba orang yang meluk pohon ini nengok ke arah Aldi. Dan ternyata mukanya persis sama sosok yang Aldi lihat di gedung jenazah tadi. Yang mana, iya mukanya Aldi sendiri gitu loh. Aldi langsung lari kenceng banget ke arah tempat acaranya dia. Dan dia gak berani ngelihat ke arah belakang lagi. Sampai di tempat acaranya, Aldi langsung buru-buru ambil tas dan ambil barang-barangnya dia. Di situ beberapa teman Aldi yang masih ada ngeliatin Aldi keheranan dan nanyain, Aldi kenapa kok buru-buru? Dan mukanya Aldi tuh pucet ketakutan banget. Tapi Aldi nggak nganggubris sama sekali. Dia udah nggak kepikiran apa-apa selain cuman ya dia mau pulang aja ke kosannya gitu loh. Langsung lah Aldi cabut ke parkiran motor. Dan begitu sampai di motornya, Aldi langsung hidupin motornya dia dan buru-buru mundurin motornya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang megang pundaknya Aldi. Seketika Aldi kaget banget. Perasaannya campur aduk tuh di situ. Tapi pas Aldi nyoba buat nengok ke belakang, yang pertama kali dia lihat itu ke arah perut orang yang megang pundak dia. Oke. Ini duduk di jok motornya kan, Bi? Enggak Muy, masih berdiri. Oh. Dan benar aja, baju orang ini kemeja biru dan celana jeans. Masih sama persis kayak baju yang Aldi pakai malam itu. Tapi pas Aldi ngeliat ke atas, dia udah gak lihat muka yang mirip sama muka dia lagi. Kali ini dia ngeliat sosok yang megang pundak dia itu mukanya gak berkulit, daging semua. Bola matanya keluar hampir mau copot. Dan dari pipinya sosok ini tuh keluar nanah banyak banget. Terus si sosok ini ngomong, "Nebeng dong, aku mau nginep di tempat kamu." Nah, gara-gara itu Aldi tuh langsung gak pakai pikir apa-apa. Dia langsung gas motornya kenceng banget sampai gak ngerem sama sekali, saking takutnya. Sampai akhirnya Aldi ini berhasil masuk ke dalam kosannya dan langsung kunci kamar kosannya dia. Dan setelah kejadian itu, Aldi tuh sempet 3 hari gak masuk kampus gara-gara masih trauma. Tapi temen gue bilang, kata orang-orang di kampus itu, di antara area kantin sementara sama genset itu emang kayak rame, dan penunggu-penunggu di sana tuh sering show off nunjukin diri mereka gitu loh. Dan kalau lo masih pada penasaran nih kampus apa, kalau yang dari gue denger ya, kampus ini tuh terkenal banget sama salah satu sosok penunggu di kampus ini, yaitu hantu tanpa kepala. Oh. Tapi berarti hantunya tuh suka nyerupain orangnya itu ya? Nah, gue nggak tahu Nat, apakah emang sering si sosok ini nyerupain orang atau enggak ya? Tapi emang bener-bener banyak penunggu di sana gitu loh. Yang Aldi lihat berarti bukan hantu yang paling terkenal di kampus itu kan, Bi? Bukan sih Muy. Anjing, kok misalnya hantu tanpa kepala Aldi yang lihat, gila ya. Wah, gue nggak kebayang sih Muy. Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik gunung perahu, Jawa Tengah juga Muy, Nat. Sama berarti ya? Sama. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebal. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini, ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meteran di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perusahaan itu kan? Bukan, kayak pendaki lain aja. Oh. Udah tuh mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin ngejauh tuh orang yang ada di depan mereka.
Bahkan pas sudah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Dan ya nggak mungkin dong di tengah malam masa ada anak-anak gitu kan di atas Iya. gunung lagi. Iya bener. Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temennya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah nggak usah dipikirin." Yang mana si Agas ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Ya dia bisa ngilmu lah ibaratnya. Ya. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalap sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng. Dan di jam 3 kurang 10 pagi, mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Pak Nova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak-agak tinggi gitu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Ya. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh, yang isinya 5 orang. Panova yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panova, makanya dibantuin, Mas Burhan yang orang pintar tadi, Ranger Galih sama Ranger David. Nah, belasan peserta lainnya dari tim 1 sama tim 2 jalan duluan tuh ke atas sama 2 ranger lain. Setelah 15 menitan kaki Panova dipijitin, mereka lanjut nanjak lagi tuh, berlima. Tapi baru banget mereka nanjak beberapa meter, tiba-tiba Ranger David ini dipanggil pakai HT. Dia disuruh ke bawah buat bantuin kelompok 3 yang ada kendala pas kelompok 3 ini di tengah jalan menuju pos 2. David turun kan tuh. Jadi sekarang tinggal berempat nih. Tinggal Galih, Panova, Agas, sama Burhan. Lanjut tuh mereka naik lagi ke atas. Sekitar 10 menit kemudian, ada info lagi masuk ke HT-nya Ranger Galih. Dibilang kalau kelompok 3 dan 4 itu ambil shortcut lewat jalan lain. Jadi nggak lewatin jalur mereka. Alasannya karena kabut tebel banget kalau lewat situ. Tapi nggak apa-apa lewat sana, Bi. Oh nggak apa-apa Mui, karena ya nggak bisa balik ke bawah juga. Oke. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayap-sayap suara kayak "Tolong, tolong, sakit." Agas tuh nengok ke Panova, kayak ngode, "Bapak denger juga nggak?" gitu. Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, "Iya, gue juga denger." gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Dan bukan cuma karena ada suara minta tolong ya, tapi sumber suaranya itu dari tebing gunung, yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Iya. Lagi-lagi di situ Burhan cuma bilang, "Udah nggak usah ditanggepin, jalan terus aja." Di situ Galih nyoba buat ngomong ke basecamp lewat HT. Dia minta kalau tim emergency ini bisa nggak buat turun ke basecamp. Tapi dari HT yang dari basecamp itu bilang negatif, area bawah steril karena kabut makin tebel. Jadi ya pilihannya emang cuma cari tempat berhenti atau mereka lanjut ke atas pelan-pelan. Nah, beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget, Ranger Galih ini gelagatnya tuh gelisah banget. Ditambah makin mereka nanjak, HT-nya Galih ini makin kresek-kresek gak jelas. Padahal dia ranger ya. Padahal dia Ranger Mui. Nah, Panova tuh sadar Galih tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi Ranger yang terpercaya lah. Panova nanya ke Galih, "Mas, ini ada apa ya sebenarnya?" Sambil rada-rada gelisah, Galih itu jawab, Tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus, tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya." Tapi Panova malah marah-marah. Dia tuh ngerasa kayak Galih tuh nyembunyi sesuatu gitu. Panova sampai marah-marah, dia tuh mau tahu ada apa, karena ya saya udah bayar, ini gimana sih gitu kan. Panova tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ Mui. Nah, dan di situ Burhan coba nenangin Panova. Dan akhirnya di situ Galih ngasih tahu lah, dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga denger tuh suara-suara minta tolong itu. Galih ini bilang, situasi di gunung ini tuh lagi nggak bagus.
semua pendaki yang dalam tanda kutip udah ngerti, pasti tuh tahu kalau bulan purnama kayak gini tuh bahaya banget buat naik gunung. Beberapa waktu lalu juga abis ada kecelakaan, makanya sebenarnya pengelola tuh udah nggak ngebolehin buat naik gunung malam itu. Tapi HRD kantor grup perusahaan itu tuh bilang nggak ada waktu lain buat acara ini dan maksa banget buat nanjak malam itu juga. Di situ Pak Nova masih tetap marah-marah dan bilang kalau dia tuh nggak percaya sama setan-setan, tahayul, purnama apalah itu. Tapi di saat yang bersamaan, emang kabut tuh bener-bener makin tebel gitu. Hawa di sekitar mereka tuh juga makin gak enak. Akhirnya Galing nyaranin buat yaudah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti gitu. Karena di situ tuh udah bener-bener gak ada lagi info yang diterima lewat HT. Dicoba ngomong ke basecamp juga gak ada yang nyaut. Singkat cerita posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agas mau pipis. Dia agak jalan menjauh dari 3 orang temannya. Setelah pipis, Agas balik lagi nih ke tempat 3 orang temannya itu. Tapi pas Agas lewat di depan Ranger Galih, tiba-tiba kakinya Agas tuh dipegang sama si Galih ini, dicengkram kenceng, dan tiba-tiba dalam keadaan matanya merem, Ranger Galih ini ketawa. Ini kemasukan. Iya, dan suaranya suara cewek, Muy, Nat.